jadi sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan diri untuk datang di sesi konseling kelompok hari ini. Sebelum kita mulai sesi konseling kelompok hari ini, kita berdoa dulu ya. Jadi Al-Fatihah. Berdoa selesai. Mungkin sekarang bisa dilanjut ke perkenalan terlebih dahulu. Mbaknya namanya siapa? Nama saya Vida. Kalau Mbak yang ini? Nama saya Lia. Oke, Mbak Vida sama Mbak Lia ya. Oke, sebelumnya ada yang sudah pernah ikut konseling kelompok belum? Saya sudah pernah waktu itu sekali. Oh gitu. Mungkin saya jelaskan lagi ya, mungkin buat Mbak Vida yang sebelumnya belum pernah konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu sama halnya seperti konseling individu, hanya saja dilakukan secara berkelompok. Jadi setiap anggota di dalamnya itu punya hak untuk memberikan masukan terhadap masalah yang nantinya akan dibahas dalam konseling kelompok tersebut. Gitu. Kemudian tujuan dari konseling kelompok sendiri itu ya sudah jelas ya, untuk menyelesaikan masalah individu, tapi diselesaikannya secara berkelompok melalui diskusi atau tanya jawab seperti itu. Kemudian konseling sendiri itu juga punya beberapa asas. Mungkin Mbak Lia yang dulunya sudah pernah konseling kelompok, ingat nggak salah satu asas? Setahu saya tuh kesukarelaan. Kesukarelaan. Apa sih asas kesukarelaan itu? Asas kesukarelaan itu kita konseling tanpa adanya paksaan, terus dari dorongan diri kita sendiri. Berarti datang tanpa terpaksa gitu ya. Ya, jadi salah satu asasnya adalah asas kesukarelaan gitu. Nah, selain asas kesukarelaan itu juga ada beberapa asas yang lain. Jadi ada asas kerahasiaan. Jadi apapun masalah yang diungkapkan di dalam forum ini, di dalam kelompok ini, itu dijamin kerahasiaannya. Jadi tidak boleh ada satupun anggota yang menceritakan ini di luar forum, termasuk juga pada keluarga. Jadi kalau misalnya nanti Mbak Vida pulang terus mamanya Mbak Vida tanya, tadi konselingnya ngapain aja? Nah, Mbak Vida nggak boleh itu membocorkan masalahnya teman-temannya yang ada di dalam kelompok konseling ini gitu ya. Kemudian juga ada azas yang lain, misal kayak azas keterbukaan. Jadi anggota kelompok itu bisa menjelaskan masalah mereka secara terbuka gitu. Jadi nggak usah ditutupi supaya nanti permasalahan ini juga bisa diselesaikan secara menyeluruh gitu ya. Kemudian ada juga asas-asas lain seperti asas kegiatan sama kenormatifan. Kalau yang kenormatifan ini intinya dalam sesi kelompok konseling kelompok ini dilaksanakan tanpa adanya menyindir atau menyalahkan nilai moral atau tata sosial yang sudah berlaku. Jadi di sini kita tidak boleh saling sindir nilai-nilai dan norma, karena kita di sini juga manusia yang punya nilai dan normanya masing-masing gitu. Oke. Kemudian untuk tahap-tahapannya sendiri, sekarang ini kita lagi ada di tahap pembentukan kelompok. Nah, setelah ini kita bakal ada tahap peralihan, kemudian inti dan penutup gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, kita coba ice breaking dulu aja ya, biar kita nggak kaku-kaku banget gitu. Jadi di sini aku punya ice breaking, namanya tepuk hewan-hewan. Jadi nanti kita tentuin dulu karakter hewan apa yang kita pilih. Misal aku pilih kelinci, jadi gini, kelinci gitu. Terus mungkin Mbak Lia sama Mbak Vida punya ide buat hewan yang lain. Aku mau anjing aja. Anjing. Oke. Aku ular. Oh, ular. Oke, ular. Ular. Oke. Jadi nanti permainannya gini, nanti aku bilang tepuk anjing-anjing, nanti aku bilang kelinci anjing gitu, berarti nanti Mbak Lia langsung jawab anjing, misal ular gitu. Terus nanti berarti Mbak Vida jawab ular, terus apa kelinci gitu bisa. Jadi langsung kayak saut-sautan gitu. Oke? Oke, kita mulai ya speakingnya ya. Tepuk hewan-hewan, kelinci anjing, Anjing ular. Ular anjing. Anjing kelinci. kelinci anjing, Anjing ular. Ular kelinci. kelinci ular. Ular anjing. Anjing ular. Ular. Oke, sekarang kita lanjut ice breaking lagi ya. Satu kali lagi, masih sama ice breaking yang kayak tadi. Oke, kita mulai lagi. Tepuk hewan-hewan, kelinci ular, Ular anjing. Anjing kelinci. kelinci anjing, Anjing ular. Ular kelinci. kelinci anjing, Anjing kelinci. kelinci ular. Ular anjing. Anjing ular. Oke, karena kita udah selesai ice breakingnya dan sekarang kita udah
sama kegiatan kita hari ini. Jadi setelah ini nanti kita bakal langsung ke tahap inti. Jadi di tahap ini nanti kita mulai menjelaskan masalah teman-teman ini apa gitu. Jadi gimana dari teman-teman sendiri, apakah sudah siap? Ya, Siap ya. Oke, kalau sudah siap, setelah ini nanti langsung aja diceritakan masalahnya. Oke, sekarang mungkin dari Mbak Lia dulu mau menceritakan masalahnya apa? Kalau dari saya pribadi, saya tuh masih bingung mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja. Soalnya di kuliah kan kemarin saya magang. Terus waktu magang itu dapat promosi buat kerjaan tetap gitu. Jadi saya sekarang bingung juga. Gitu. Jadi Mbak Lia bingung ya mau ngelanjutin pekerjaannya tadi atau ngelanjutin kuliahnya gitu. Terus kalau Mbak Vida sendiri apa Mas? Kalau untuk saya sendiri sih, saya tidak punya teman karena saya kan baru saja keluar dari organisasi. Jadi saya merasa kesepian saja karena nggak punya teman. Oh, jadi teman-temannya Mbak Vida ini ada di organisasi semua, terus Mbak Vida keluar dan Mbak Vida ngerasa udah hilang semua gitu teman-temannya. Oke gitu. Oke, kalau gitu sekarang saya mau tanya dulu ke teman-teman ini, kira-kira yang mau diselesaikan masalahnya siapa dulu? Saya mungkin masalahnya Mbak Vida aja dulu, soalnya kan saya waktu itu juga udah pernah konsul. Oh gitu. Oke, Mbak Vida sendiri gimana? Boleh ya kita bahas dulu masalahnya? Boleh. Oke, kalau gitu kita putuskan kalau di sesi konseling ini kita akan membahas masalahnya Mbak Vida. Oke, mungkin Mbak Vida bisa menceritakan lebih detail lagi tentang kondisinya. Jadi pas awal kuliah, saya dan teman-teman kan sepakat ingin mengikuti organisasi di sana. Lalu saya mencoba keluar dari organisasi itu karena alasan saya ingin fokus sama tugas dan kuliah saya. Dan akhirnya malah saya itu tidak punya teman karena teman-teman saya kebanyakan kan ikut organisasi. Jadi ya seperti itu, saya merasa sendiri. Jadi permasalahannya Mbak Vida ini, Mbak Vida susah untuk kembali menjalin pertemanan sama teman-temannya Mbak Vida yang dulunya ada di organisasi gitu. Iya, karena kan juga teman saya lumayan sibuk sama tugas dari organisasinya. Jadi ya kalau untuk waktu main itu kan saya tidak bergabung kan dengan organisasi itu, jadi ya susah. Jadi ya saya sendiri tidak punya teman. Oke. Mungkin dari Mbak Dia mungkin ada saran gitu buat Mbak Vida. Mungkin dari saya sendiri, kalau misal ada waktu luang gitu, kalian bisa keluar main-main ke kafe, terus pembicaraannya juga kalau bisa di luar pembicaraan organisasi gitu, biar ada waktu. Kira-kira kalau Mbak Vida sendiri, kalau misalnya direalisasikan gitu memungkinkan nggak gitu? Misal kan teman-teman Mbak Vida di organisasi ini juga teman-teman kuliahnya Mbak Vida kan, mungkin Mbak Vida juga bakal ketemu teman-temannya Mbak ini pas mereka di luar forum organisasi, mungkin pas break kelas kuliah itu kan mereka juga free kan, mungkin Mbak Vida bisa memulai mulai kembali menjalin pertemanan sama mereka. Soalnya kalau dipikir-pikir juga sebenarnya kan nggak masalah gitu, organisasi itu kan cuman labeling Mbak Vida ke teman-temannya gitu. Jadi contohnya misal kayak Mbak Lia sendiri gitu ya, terlepas dari Mbak Lia kuliah di mana atau dia jurusan berapa, tapi kan dia juga tetap Mbak Lia gitu. Mbak Vida bisa temenan sama Mbak Lia kapan aja tanpa memikirkan organisasinya Mbak Lia ini apa, usianya berapa gitu. Jadi mungkin Mbak Vida bisa mulai berpikiran seperti itu buat kedepannya gitu. Oke, jadi itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan lain dari Mbak Lia? Kalau boleh sarankan, kan waktu di kampus gitu Mbak Vida bisa berteman sama teman-teman yang lain yang di kelasnya Mbak Vida itu, biar Mbak Vida tuh nggak ngerasa sendirian gitu. Coba berteman sama yang lain juga. Jadi Mbak Vida mungkin berteman sama orang-orang lain yang di luar organisasi gitu kan. Temannya Mbak Vida nggak sebatas yang ada di organisasi lama, dan mungkin dengan keluarnya Mbak Vida ini bisa lebih mengeksplor teman-temannya gitu. Jadi bukan dari sana aja, tapi juga bisa dari yang tempat-tempat lain kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi saya harus mencoba mencari teman di luar dari organisasi itu, atau mengajak teman-teman saya saat organisasi itu tidak berlangsung. Jadi seperti itu. Jadi mungkin dari Mbak Vida sudah puas atau gimana? Iya.
Oke, jadi nanti setelah konseling ini berakhir, nanti Mbak Vida bisa mencoba terlebih dahulu kiat-kiat yang sudah dibagikan sama Mbak Lia, sama saya gitu. Jadi dicoba dulu untuk memulai hubungan pertemanan lagi dengan mempertimbangkan ya tadi, biar nggak apa namanya, pas waktu kumpul nggak membahas masalah organisasi, terus kumpulnya juga di luar forum organisasi itu gitu. Oke, jadi karena Mbak Vida sudah puas sama penyelesaian yang sudah kita bahas, setelah ini nanti kita bakal mengakhiri sesi konseling kita gitu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke Mbak Vida sama Mbak Lia, pengetahuan apa aja yang udah didapat selama sesi konseling ini? Mungkin dari Mbak Vidanya dulu. Kalau untuk saya pribadi sih, pengetahuan yang saya dapat, jadi saya bisa berteman dengan siapapun itu. Jadi saya tidak terikat sama teman-teman dari organisasi lama saya. Kalau mungkin Mbak Lia? Kalau dari saya sih, dengan adanya konseling ini saya tuh bisa jadi tahu gitu apa inti permasalahan, terus penyelesaian dari masalahnya Mbak Vida, terus juga bisa lebih terbuka ke masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar. Jadi Mbak Lia dapat pelajaran ya dari masalahnya Mbak Vida. Terus sekarang untuk Mbak Vida sendiri perasaannya gimana sekarang? Perasaan saya sih alhamdulillah lega ya, karena kan sudah mendapatkan solusi. Oke, kalau gitu sama yang terakhir, setelah ini Mbak Vida apa yang akan dilakukan? Apa tindakan utama Mbak Vida supaya bisa memperbaiki masalahnya Mbak Vida? Saya mencoba berhubungan kembali sama teman-teman saya yang dari organisasi, seperti berkumpul di luar kampus atau seperti nongkrong gitu, sama ya mencoba mencari teman baru. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup sesi konseling hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih Terima kasih kembali. juga.